tanpa disadari, terkadang usaha bangunan kita kok rasanya kayak stuck ya. Mau berkembang tuh kayaknya susah banget. Dan juga ketika kita mau mengecek rekening kita, kok rasanya omsetnya gede, tapi kok rekeningnya segitu-gitu aja ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas kesulitan-kesulitan dalam berbisnis bahan bangunan yang kadang kita tidak sadari ternyata hal ini adalah kesulitan yang harus segera kita atasi ya. So, ada 4 kesulitan yang mau saya bahas dan ini dia kesulitannya. Kesulitan yang pertama yang kadang kita tidak sadari adalah persaingan yang ketat. Oke, persaingan ketat. Jadi Anda punya toko nih ya, punya toko bahan bangunan. Nggak jarak dari nggak jauh dari sana 50 meter sudah ada buka toko lagi bahan bangunan yang kedua. 100 meter kemudian ada lagi toko bahan bangunan yang ketiga. Itu kejadian banget di daerah-daerah saya ini, di dekat saya ini. Nggak jauh dari sini tuh jaraknya ada toko bangunan lagi. Terus di sebelah sana ada toko bangunan lagi ya. Kayaknya jaraknya nggak nyampe sekilo deh. Kita berapa kilo sih? Ke Algafari berapa kilo? Sekilo nyampe ya? 800 meter lah ya. 800 meter. Nah, sekitar 800 meter itu sudah ada toko bahan bangunan lagi ya. Mungkin Anda juga mengalami. Nah, terkadang gara-gara terlalu dekat jarak-jarak ini itu menimbulkan persaingan yang ketat dari segi harga ya, dari segi servis juga gitu. So, buat kalau konsumen mah atau kontraktor mah senang-senang aja ketemu harga yang murah. Cuman kita yang sebagai penjual, kalau margin terlalu tipis, terkadang kan kita pusing ya, harus bayar pengeluaran kayak gimana gitu ya. Nggak punya profit, gini, omsetnya boleh gede, tapi profitnya kecil banget. Nanti takutnya nggak bisa bayar gaji, nggak bisa bayar pengeluaran, beban, dan hal-hal yang lainnya gitu. So, gimana dong caranya? Kita janganlah bermain di harga ya, jangan bermain harga, tapi kita sebisa mungkin bermainnya di service ya, service excellent, dan bermainnya di diferensiasi. Nah, ngomongin diferensiasi, saya akan bahas di tips yang kedua ya. Cuma untuk yang pertama ini, persaingan yang ketat ini Anda harus sadari ya, ini yang bisa menggerus margin ataupun profit bisnis bahan bangunan kita ya. Terus yang kedua, gimana? Nah, ini kita mulai masuk ke solusi ya. Masuk ke solusi. Jadi, saya ambil sampling ya. Ambil sampling ini dari kameramennya. Tadi ngasih masukan. Dimana kalau misalnya gini, ada sebuah toko komputer nih. Toko komputer A, toko komputer B. Nah, komputer A itu displaynya rapi, tapi lebih mahal 10%. Yang B katanya lebih murah. Misalnya, yang A ini jualnya 5.500.000. Yang B jualnya 5 juta. Cuman si B ini kelihatannya tokonya berantakan gitu kan, terus orangnya galak gitu ya, si bapaknya tuh stres gitu kan, lainnya pakai marah-marah gitu. Nah, kalau rapi itu terkesan belum tentu ya, tapi itu terkesan barangnya itu kelihatan lebih bagus, lebih terpercaya ya, dan orang-orang yang di dalamnya juga pun pasti mikirnya lebih rapih, lebih terstruktur dibanding orang yang tokonya berantakan. Nah, kalau kita aplikasikan ke toko bahan bangunan, jika dalam sebuah toko bahan bangunan Anda itu sudah ada pengkategorian lokasi, misalnya di sini tempat semen, di sini tempat batu bata, di sini split, di sini untuk lemesan, di sini untuk pipa, di sini untuk udah ada kategorinya, maka konsumen yang datang pun akan melihat, wih, tokonya rapi ya, pasti saya bisa dilayani dengan baik gitu. Mereka kan punya mindset seperti itu ya. Dan dari segi bisnis ownernya, dari segi karyawannya juga yang ada di sono, mereka kerja juga akan lebih terstruktur dan lebih tersistemasi ya. Barang yang habis juga diceknya akan lebih mudah kelihatannya ya. Kelihatannya tuh maksudnya terlihat lebih kita bisa melihat, oh ini kosong gitu. Jadi keceknya tuh lebih gampang gitu ke kontrol, daripada kalau barangnya udah acak adut gitu kemana-mana ya. So, penataan barang yang rapi bisa membuat profit Anda meningkat secara tidak langsung ya. Jadi brand tokonya lebih bagus dan stoknya bisa lebih terkontrol. Jadi gini, konsumen datang, kalau barang yang nggak ada ataupun sudah dicari,
ya meskipun barang Anda murah, tapi kalau nggak kejual kan ya bagaimana dapat profit. Nah, sekarang kalau barangnya kelihatan lebih mahal nih, nggak apa-apa deh, lebih mahal sedikit. Cuma barangnya bisa kejual gitu, ya kan Anda bisa dapat profit, benar ya? Itu poinnya. Yang ketiga adalah, ini satu. Ini yang ketiga ya. Ketiga itu lokasi toko yang kurang strategis. So, buat teman-teman yang memiliki lokasi toko kurang strategis, ini memang kalau yang strategis itu sebenarnya gini ya. Kalau di bahan bangunan itu yang strategis itu yang dekat dengan pembangunan ya. Jadi memang bukan harus di pinggir jalan ya kalau di toko di bahan bangunan, tapi sebisa mungkin teman-teman memilih lokasi toko bahan bangunan yang dekat-dekat dengan daerah pembangunan. Itu yang disebut dengan strategis. Jadi mulai sekarang Anda definisikan apakah toko Anda ini sudah masuk dalam kategori dekat dengan lokasi pembangunan. Kalau misalnya sampai nggak dekat lokasi juga, berarti Anda harus menggandakan strategi marketing Anda supaya orang-orang yang sedang membangun bisa mengenal toko bahan bangunan Anda sehingga mereka bisa mencari barang di tempat Anda. Caranya dengan gimana? Dengan marketing ya, sebarin brosur, kenalan dengan kontraktornya, kenalan dengan developernya gitu. Itu solusi gimana caranya kalau memang lokasi Anda kurang strategis ya. Lipat gandakan usaha marketing Anda. Nah, yang keempat adalah pengeluaran dan hutang yang tidak seimbang. Oke? Pengeluaran terlalu besar. Pengeluaran di sini nggak selalu konsumsi pribadi ya, ataupun bisa konsumsi pribadi. Misal kalau konsumsi pribadi ya ada tipe-tipe pemilik toko bahan bangunan ketika sudah banyak mendapatkan profit gini nih. Omsetnya gede, profitnya juga gede, maka dia akan konsumtif. Ada petir ya, sorry. Dia akan konsumtif membeli mobil baru, misalnya seperti itu ya. Mobilnya tapi bukan mobil pengiriman, mobil yang mewah gitu ya. Balik lagi kebutuhannya cocok nggak. Terus ada juga yang malah dipakai untuk hura-hura atau foya-foya gitu. Nah, kalau yang dipakai untuk demikian, maka itu bisa membuat pengeluarannya jadi kacau ya. Takutnya gini, pada waktu kan namanya usaha kan seperti roda putar ya, nggak selalu kita rame. Nah, kalau pada saat lagi rame kita tidak menabung, pada saat sepi nanti kita keteteran mau bayar pengeluaran yang sifatnya fixed cost, itu jadi bingung bayarnya seperti apa ya. Hati-hati dengan kondisi dimana kita lagi dalam kondisi yang rame ataupun terang. Nah, terus ngomongin hutang juga hati-hati nih. Banyak toko-toko bahan bangunan yang memberikan hutang kepada konsumen tapi lupa ditagih. Ya, mereka jadi asik-asik aja nggak bayar, Anda juga lupa nagih. Nah, itu yang membuat margin bukan margin turun sih, tapi profitnya tergerus ya. Jadi misalnya Anda punya omset 100 juta, profit Anda adalah 20 juta nih. Utang konsumen itu ada 19 juta nih. Bisa aja loh utangnya 19 juta. Terus Anda lupa nagih ya karena Anda terlalu sibuk dengan urusan marketing, dengan jualan, dengan konsumen yang baru. Nah, ini 19 jutanya mau diapain nih? Anda nggak tagih ya otomatis itu hanya berupa kertas. Untungnya di atas kertas saja, bukan uang cash yang Anda terima. Oke? So, itu dia 4 hal yang seringkali membuat kesulitan di dunia toko bahan bangunan ataupun bisnis bahan bangunan ini susah berkembang. Ya, jika memang ada salah satu di antara yang tadi saya sebutkan Anda alami, menurut Anda paling bagus nih yang mana dulu nih yang mau dilakukan untuk diperbaiki ya. Pilih salah satu dan ketika Anda melakukan perbaikan, saya yakin bisnis bahan bangunan Anda akan menjadi lebih baik. So, buat teman-teman semua yang senang diskusi untuk membuat bisnis bahan bangunan bisa lebih ramai dan berkembang, teman-teman boleh join komunitas bahan bangunan kita ya di bawah sini. Namanya adalah Share My Tribe. Share My Tribe di bawah tuh. Anda tinggal klik linknya, download softwarenya, dan Anda akan langsung bisa join tribe dari distributor bangunan ya. Kemudian subscribe, like, comment, share videonya, dan jangan lupa kita punya TikTok @distributorbangunan untuk teman-teman bisa follow dan dapatkan tips-tips bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan
Salam sukses pengusaha bangunan Indonesia. Bye-bye.